Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Hunian AB. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua penonton Hunian AB yang sudah sering join di channel YouTube kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan teman-teman selalu sehat, rezeki melimpah, dan saya doakan teman-teman segera mendapatkan tanah atau hunian yang diimpi-impikan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya ingin sharing-sharing ya. Kali ini saya berada di atas sungai atau di atas jembatan yang jembatan sungainya itu nggak terlalu deras teman-teman, tapi lebar kayak itu, lebar sekali untuk sungai ini gitu ya. Di Jogja itu wisata atau tempat resto cukup diminati, yaitu lokasi-lokasi yang berada di pinggir sungai teman-teman ya, karena di Jogja ini menyuguhkan banyak sekali tempat-tempat wisata. Ada wisata laut, wisata pegunungan gitu kan. Salah satunya yaitu wisata sungai teman-teman. Nah di Yogyakarta cukup banyak peminat-peminat tempat wisata, wisatawan yang ingin mengunjungi resto atau tempat wisata yang ada di pinggir sungai. Nah di beberapa lokasi cukup banyak ya resto-resto yang berada di pinggir sungai, yang sehingga resto ini memiliki nilai tambah lebih karena orang bisa menikmati hidangan sambil melihat pemandangan teman-teman. Sekarang orang sih itu sudah banyak berubah minatnya, yaitu salah satunya tentang makanan teman-teman. Orang lebih suka menikmati makanan sambil melihat pemandangan daripada yang resto yang biasa aja kayak gitu. Nah di sini salah satu tempat kuliner yang cukup ramai dikunjungi yaitu angkringan Pak Tommy Kalicode teman-teman. Nah memang hanya sekedar angkringan, tapi karena disuguhi oleh pemandangan Kalicode yang cukup unik dan juga bagus, sehingga angkringan Pak Tommy ini ramai diserbu oleh anak-anak muda yang pengen nongkrong di sore hari atau bahkan malam hari ya. Nah terus ada juga resto Bumi Kreo ya, para pengunjung bisa menikmati kuliner di pinggir sungai sambil menikmati pemandangan perbukitan Menoreh ya dari resto Bumi Kreo ini. Jadi berada di pinggir sungai. Terus ada juga Kopi Opak. Nah Kopi Opak ini juga cukup ramai teman-teman, berada di pinggir sungai Opak. Kalau pas malam hari itu pencahayaannya bagus, jadi sambil ngopi lihat sungai, nah, kopinya jadi lebih enak. Terus ada juga Ono Kaline River Park. Nah ini juga sama, resto di pinggir sungai. Orang bisa menikmati makanannya sambil melihat-lihat pemandangan sungainya gitu. Nah terus ada juga Ledok Sambi. Nah Ledok Sambi ini berada di daerah Jakal. Ini juga cukup ramai. Orang bisa datang ke lokasi itu, pesan makanan ya, dinikmati di pinggir sungai. Di pinggir sungai banyak gazebo-gazebo sehingga orang bisa ramai datang ke lokasi itu. Nah itu adalah tempat-tempat resto dan tempat wisata yang memang berada di pinggir sungai teman-teman. Nah kali ini saya ingin menawarkan satu lahan yang bisa dipergunakan untuk investasi jangka panjang, bisa dipergunakan untuk hunian, bisa digunakan untuk resto, bisa digunakan untuk wisata-wisata outdoor yang konsepnya memang berada di pinggir sungai di belakang saya ini teman-teman. Nah ini cukup luar biasa. Terus jalan akses ke sini itu juga jalan besar teman-teman ya. Kita lihat di jembatan ini saja itu bisa dilalui truk besar pun juga bisa lewat sini. Nah ini adalah jalan aksesnya di depan saya ini, cukup lebar. Nah lokasi tanahnya ada di sebelah kiri saya. Nah kita cek yuk untuk lokasi tanahnya. Untuk tanahnya tepat berada di pinggir jalan dan pinggir sungai. Ada akses ke bawahnya menggunakan tangga ya teman-teman. Nah kita coba untuk ke bawah untuk melihat situasi dari tanah ini. Oke, untuk lebar depan itu kurang lebih 9 meter, 8-9 meter. Luas tanahnya 346 meter persegi teman-teman. Nah ini saya berada di lokasi tanahnya. Jadi tanahnya batasnya sebelah sini ya, dari sini ke sana pinggir sungai persis ya. Bentuknya kotak memanjang sampai batasnya adalah pohon kelapa yang ada di sebelah sana teman-teman.
pohon kelapa. Nah, itu ada pohon kelapa adalah batasnya. Jadi memang lokasi ini persis berada di sebelah sungai. Ini ya, saya coba untuk ke tengah. Kondisinya becek teman-teman karena habis hujan, tapi tenang saja. Daerah sini aman dari banjir teman-teman. Ya, karena lokasi ini mungkin dari sungai itu masih ke atas kurang lebih 1,5 meter. Ya, tapi secara pengalaman area sini aman dari banjir karena persawahan juga aman, tidak ada yang kebanjiran. Ini adalah lokasi tanahnya, jadi bisa digunakan untuk tempat tinggal juga oke, masih bisa digunakan untuk resto pun juga bisa. Nah, terus kondisinya sungai itu juga tidak dalam teman-teman. Jadi sebetulnya kalau misal kita itu main ke sana itu nggak masalah, tapi hati-hati karena ini kebetulan arus sungainya cukup deras karena habis hujan. Tapi kalau pas kondisi normal biasa kita main-main di sungai nggak masalah gitu. Saya sekarang berada di sisi sebelah paling dalam di area tanah ini. Jadi saya dari jalan tadi ya masuk ke sini ya, ini udah paling ujung lokasi tanah ini. Saya bisa berdekatan langsung dengan persawahan, ada juga aliran dari sungai-sungai kecil yang mengalir sawah, terasa sangat sejuk sekali teman-teman. Terdengar juga deru ini ya kalinya ya sampai sini, jadi memang area sini cukup sejuk dan nyaman sekali. Nah, di belakang saya ini adalah lahan milik masyarakat sekitar. Jadi teman-teman apabila membeli lahan ini itu bisa berkesempatan untuk menyewa atau menggunakan lokasi persawahan yang ada di belakang saya ini. Ya, karena banyak juga resto-resto atau wisata-wisata di Jogja itu yang memanfaatkan lahan warga sekitar. Jadi tidak usah membeli, tapi cukup disewa saja dengan harga yang terjangkau. Nanti teman-teman bisa membangun lokasi wisata ataupun resto yang ada di lokasi persawahan ini. Teman-teman, selain nanti teman-teman akan mendapatkan pemandangan sungai dan juga persawahan, teman-teman juga bisa mendapatkan view menarik, yaitu Pegunungan Menoreh yang ada di belakang saya ini. Pegunungan Menoreh yang cantik, kadang terlihat kabut yang berada di atas gunung. Ya, jadi memang pemandangannya cukup komplit, sungai, sawah, dan juga pegunungan. Nah, terus lokasi ini dari Jogja kurang lebih 25 km. Kalau misal ditempuh dengan menggunakan kendaraan, kurang lebih 40 menit dari lokasi ini. Terus dari lokasi ini ke Jalan Dekso Samigalo, itu hanya beberapa meter saja, kurang lebih 20 meter dari Jalan Dekso Samigalo masuk ke dalam, nanti ketemu dengan lokasi ini. Ke jalan ke perempatan Dekso atau lampu merah Dekso kurang lebih berjarak sekitar 4 km dari lokasi ini. Lokasi ini berdekatan dengan desa wisata Tina-Tinala, terus ada juga Perdikan Edupark yang memang sama-sama menggunakan keindahan alam sebagai tempat atau spot menarik untuk wisata tersebut. Nah, harganya berapa? Harganya untuk per meternya lahan di sini yaitu Rp1.200.000 per meter, teman-teman. Rp1.200.000 per meter. Kok mahal, Mas? Ya, karena yang kami tawarkan itu bukan lahan biasa, teman-teman, tapi lahan untuk tempat wisata. Ya, sehingga apabila teman-teman membeli tanah ini, nantinya bisa dipergunakan untuk investasi atau dijual kembali, atau bahkan dijadikan tempat wisata atau resto pun juga sangat memungkinkan, teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat, langsung saja hubungi kami, nanti akan kami antarkan ke lokasi. Tanah di pinggir sungai itu pastinya sangat menarik sekali untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Yogyakarta. Jangan lewatkan kesempatan baik ini. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.